Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Ini hanyalah permulaan kepala. Bab 1805 sampai bab 1808. Belakangan, beberapa orang lainnya juga mengeluarkan ponselnya, namun semuanya tidak ada sinyal. Apa yang bisa kita lakukan? QQ merasa malu dan hampir menangis karena cemas. Jika tidak ada telepon, kita tidak akan mendapat pertolongan. Kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di laut. Pada saat ini, Ma tiba-tiba berkata, "Waktu kecil saya sudah belajar ilmu navigasi. Kapal besar seperti ini pasti dilengkapi radio. Mungkin radionya berfungsi dengan baik. Ayo ke ruang kendali dan lihat." Ruang kendali menyala loteng geladak, dan beberapa orang buru-buru berlari mendekat. Ruang kendali berada di tingkat yang lebih tinggi dan setengah kaca di semua sisinya. Sinar matahari menyinari kaca, membuat bagian dalamnya sangat terang. Terlihat ruang kendali tertutup debu. Di pojok ada gantungan baju kosong. Di sebelah gantungan ada konsol dengan banyak instrumen di atasnya. Benar saja, ada stasiun radio di antara mereka. Namun, tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Padahal, meski tidak tahu cara menggunakannya, hanya dengan melihat karat pada radio dan derajat korosi di permukaannya, semua orang tahu bahwa radio tersebut harus dibuang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? QQ langsung berteriak, apakah kita akan mati di sini, Madi?" Berkata, "Tidak, ini bukan tanah tak bertuan, dan cepat atau lambat seseorang akan datang. Kita hanya perlu menunggu di sini." Kemudian, semua orang kembali ke geladak, melihat sekeliling. Selain pemandangan bobrok, tidak ada yang aneh di sini. Kapal pesiar horor legendaris itu tidak tampak begitu menakutkan ketika mereka benar-benar menaikinya. Lambat laun, semua orang tidak lagi takut dengan kapal pesiar. Orang-orang sangat penasaran. Setelah kehilangan rasa takutnya, semua orang menjadi penasaran dengan kapal pesiar tersebut. Mereka pertama kali menjelajahi Des selama seminggu, dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Sekarang, semua orang semakin merasa bahwa ini adalah kapal pesiar biasa. Sepertinya semua legenda itu salah dan tempat ini dilebih-lebihkan, kata Wang Jingyu. "Iya, ini menunjukkan kita aman di sini dan tinggal menunggu penyelamatan," kata Madi. Orang-orang ini dengan mudah mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Namun mereka lupa bahwa kapal pesiar itu tiba-tiba muncul begitu saja. Itu saja sudah cukup aneh. Namun, Ye Chong tidak mengingatkan mereka, mengatakan ini sekarang hanya akan meningkatkan ketegangan semua orang. Tanpa disadari, langit berubah drastis. Langit yang semula cerah kini tertutup awan gelap. Angin laut pun menjadi sangat kencang hingga membuat ombak menderu. Berdiri di dek, Anda bisa mendengar suara gemuruh air laut yang menerpa kapal pesiar. Sepertinya akan segera terjadi badai. Madi menyarankan, "Ayo naik ke tingkat berikutnya. Sepertinya akan turun hujan lebat, kita tinggal berlindung saja." Sekarang semua orang merasa seharusnya tidak ada masalah dengan kapal pesiar itu. Oleh karena itu, semua orang menyetujui usulan Madi. Setelah itu, semua orang berjalan menaiki tangga menuju tingkat yang lebih rendah. Ini adalah pusat aktivitas dan hiburan kapal pesiar. Karena lampu di lantai ini tidak menyala sehingga terlihat sangat gelap, hanya ada sedikit cahaya dari teras yang menyinari teras. Semua orang hampir tidak bisa membedakan lingkungan di bawah. Gadis-gadis memang pemalu pada awalnya, tapi mereka terlihat lebih pemalu di tempat seperti ini. Murong Yan tanpa sadar bersandar pada Ye Chong. Ye Chong sedang menatap lorong yang dalam dengan linglung ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh harum menekan tubuhnya. Ye Chong merasa senang. Apakah ada hal yang baik? Dia juga mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Murong Yan. Saat melihat adegan ini, Qiang Wei tidak mau kalah, dan pindah ke sisi lain Ye Chong, memeluk salah satu lengan Ye Chong dengan lebih penuh gairah, dan menekan erat tubuh elastisnya. "Saudara Ye Chong, aku juga takut," kata Qiang Wei.
Ye Chong tampak tercengang, dan Murong Yan di sisi lain mendengus dan mendorong Ye Chong menjauh. Saat ini, Madi berkata, "Saya tahu ruang pembangkit listrik kapal pesiar ini seharusnya berada di lantai terakhir di bawah tanah. Ayo kita lihat, mungkin motor di sini masih bisa digunakan." Qiang Wei, Qiu Qiu dan lainnya gadis-gadis tidak berani. Lewat, Madi terkekeh, "Apa yang kamu takutkan?" Pada saat ini, Ye Chong juga berkata, "Sebaiknya jangan turun, mari kita tunggu penyelamatan di sini." Karena Ye Chong selalu sedikit khawatir, dan sekarang dia tidak memiliki kekuatan. Jika benar-benar dia menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, sesampainya di atas kapal, sekilas ia melihat sosok aneh. Kali ini, Madi akhirnya mengambil kesempatan untuk menertawakan Ye Chong. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, aku tidak berharap kamu begitu pemalu, seperti seorang gadis." Wang Jingyu juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Itu benar, jika kamu takut, tetaplah di sini bersama gadis-gadis ini, dan kita bersaudara bisa pergi." "Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi juga," Ye Chong melanjutkan. Madi tersenyum dan berkata, "Hehe, kami tidak terlalu penakut." Setelah mengatakan itu, Madi dan Wang Jingyu mengedipkan mata pada beberapa gadis dan terus berjalan menuju lantai berikutnya. Ye Chong mengatakan semua yang perlu dia katakan dan tidak repot-repot berdebat dengan mereka lagi. "Jika mereka ingin pergi, ayo pergi." Madi dan Wang Jingyu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Sementara Ye Chong dan 4 gadis lainnya tetap di sini. Lalu dalam cahaya redup, Ye Chong melihat tata letak lantai ini. Di sebelah mereka, pertama-tama ada sebuah restoran besar dan luas. Ada beberapa meja di restoran, tetapi meja itu busuk dan tertutup debu. Di belakang restoran terdapat dapur, di mana Anda bahkan dapat melihat beberapa bahan yang telah menyusut hingga kering sehingga mengeluarkan bau apek yang menyengat di sebelah restoran. Terdapat kasino besar, 2 meja permainan kasino masih berdiri. Namun, debu di atasnya sangat tebal hingga menutupi pola di meja permainan. Di sisi lain, Madi dan Wang Jingyu berjalan menuruni tangga, tidak jauh-jauh mereka menyesalinya. Itu bukan karena mereka berani sekarang, hanya saja mereka ingin mempermalukan Ye Chong. Bagaimanapun, mereka iri pada Ye Chong. Mengapa Ye Chong tidak setampan mereka tapi begitu kaya? Apakah ada wanita cantik di sisimu? Dan di sekitar mereka, hanya ada orang-orang seperti Qiu Qiu dan Xing Xing. Dibandingkan dengan Murong Yan, mereka sangat tertinggal jauh. Namun, sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, mereka tentu tidak punya rasa malu untuk kembali sekarang. Jika tidak, gadis-gadis lain akan semakin tertawa. Keduanya tidak punya pilihan selain gigit jari dan mencapai level terbawah. Di sini semakin gelap, keduanya menggunakan senter ponsel mereka untuk menerangi area tersebut dan akhirnya menemukan ruang pembangkit listrik. Generator jenis ini masih sangat tua dan menggunakan bahan bakar solar untuk menghasilkan listrik. Di sekitar genset banyak terdapat tong besi besar yang seharusnya solar. Madi membuka 1 barel solar, dan kelihatannya lumayan. Mereka kemudian menuangkan solar ke generator. Segera setelah itu, 2 orang mengambil batang putar generator dan memutarnya dengan keras. Saat kedua orang itu berputar, generator mengeluarkan suara gemuruh. Setelah beberapa kali berbunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan generator mulai bekerja dengan sendirinya. Benar saja, generatornya masih berfungsi. Setelah generator mulai bekerja, lampu di seluruh kapal pesiar menyala. Lampu di lantai 2 pun langsung menyala. Tampaknya cahaya telah kembali ke dunia. Ye Chong dan yang lainnya masuk ke aula kasino terbesar. Di langit-langit aula, lampu kristal digantung, bersinar dengan cahaya keemasan. Qiu Qiu, Xing Xing dan Qiang Wei segera bersorak gembira. "Oh ya, bagus sekali." Ye Chong diam-diam mengamati kasino. Di 4 dinding kasino, terdapat pintu masuk dan banyak pintu samping, yang semuanya mengarah ke ruang tunggu. Dan tak lama kemudian, mata semua orang tertarik pada lukisan besar yang tergantung di dalam kasino. Lukisan besar ini memenuhi hampir seluruh dinding.
Isi lukisan ini meniru lukisan terkenal dunia karya pelukis terkenal Van Gogh yang berjudul Wanita Memotong Bunga Matahari. Yang paling aneh adalah di bagian kiri bawah lukisan itu terdapat bercak merah. Warna merah ini sangat cerah dan tidak sesuai dengan warna lukisan yang redup secara keseluruhan. Di sisi lain, Madi dan Wang Jingyu yang berada di ruang pembangkit listrik juga terlihat bersemangat. Madi berkata, "Hei, mari kita lihat apakah anak itu ingin mengatakan sesuatu kali ini." "Benar, kita harus mempermalukan anak itu ketika kita kembali," Wang Jingyu berkata sambil tersenyum. Madi berkata, "Mungkin Murongyan kecil itu bisa melihat kali ini bahwa Ye Chong hanyalah kepala pistol timah perak, tidak sebaik kita." "Hehe, benar," kata Wang Jingyu. Keduanya bercanda sambil bersiap untuk kembali dan menertawakan Ye Chong. Saat ini, seseorang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang gelap. Kemudian, lelaki itu mengambil sebilah belati tajam dan langsung menusuk jantung Madi. Madi hanya sempat melebarkan matanya karena ngeri dan mengeluarkan suara gemericik di mulutnya, lalu ia terjatuh ke tanah dan mati. Setelah dikejutkan selama 3 detik, Wang Jingyu akhirnya bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat seperti apa rupa si pembunuh, jadi dia berbalik dan lari ketakutan. Saat dia hendak berlari keluar, cahaya dingin menerpa kepalanya. Untungnya, Wang Jingyu berlari kencang dan pedangnya hanya melukai lengannya. Wang Jingyu mengabaikan rasa sakitnya dan berlari menaiki tangga sambil berteriak, "Membunuh, membunuh!" Ye Chong, yang berada di lantai 2, samar-samar mendengar teriakan itu, dia membuang muka dan segera melanjutkan mendengarkan. Semua orang melihat Ye Chong tiba-tiba menjadi gugup, dan mereka semua juga menjadi gugup. Murongyan bertanya, "Ada apa?" Ye Chong memberi isyarat set dan terus mendengarkan dengan cermat. Semua orang juga menajamkan telinganya dengan sangat hati-hati, ingin mendengar suara apapun. Saat semua orang sangat gugup, Qiang Wei tiba-tiba berteriak, mengejutkan semua orang. "Ada apa?" Ye Chong bertanya. Qiang berkata, "Oh tidak, antingku jatuh." "Saya melihat anting mutiara putih di telinga kiri Qiang telah hilang, hanya menyisakan satu di telinga kanannya, yang sangat asimetris." Karena dia terlalu gugup sekarang dan cahayanya sangat redup, Qiang Wei tidak menyadarinya. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa lampunya menyala. Ye Chong terdiam dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa kamu peduli dengan anting-anting ketika kamu begitu gugup?" Dan pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari pintu, "Dibunuh." Suara itu menjerit sangat menyakitkan, penuh air mata, ketakutan mengejutkan semua orang. Kemudian, seseorang berlari masuk dari luar pintu, itu adalah Wang Jingyu. Wajah Wang Jingyu dipenuhi ketakutan, dan darah masih menetes dari lengannya. "Membunuh, membunuh, ada iblis pembunuh di sini, dia membunuh Madi," Wang Jingyu berteriak ngeri. Ketiga gadis itu, Qiang Wei, Qiu dan Xing Xing, semuanya berteriak ketika mendengar ini, yang menyengat gendang telinga Ye Chong. Ye Chong hanya berusaha membuat semua orang tenang sebelum bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, cahaya perak menyala, dan dengan suara mendesis, sebuah anak panah menembus dada Xing Xing, langsung menusuk Xing Xing. Jeritan Xing Xing segera berhenti, tidak ada suara tersisa di tenggorokannya, dia melihat sekeliling dengan ngeri dan terus mundur. Kemudian, dia mundur ke dinding, tubuhnya menempel pada lukisan terkenal itu, lalu dia jatuh, berlutut di tanah dan mati. Secara kebetulan, darah yang dia keluarkan kebetulan bergesekan dengan bercak merah terang itu. Tidak ada yang punya waktu untuk melihat bintang-bintang, ketika sosok gelap muncul di pintu. Sosok gelap ini kira-kira setinggi orang biasa, mengenakan jubah yang sangat aneh, bentuknya seperti karung, salah satu ujungnya runcing dan dibuat 2 lubang di atasnya, tepat di tempat mata berada. Karung tersebut menutupi seluruh tubuh lawan, hanya anggota tubuhnya yang menonjol. Pakaian yang bocor berlumuran debu dan darah, dan warna aslinya tidak terlihat lagi. Benar saja, dia berpakaian seperti iblis pembunuh yang biasa terlihat di film. Entah kenapa, Ye Chong tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat istimewa saat melihat pembunuh ini.
Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pihak lain sama sekali, Ye Chong merasa sosok dan postur pihak lain agak familiar. Pada saat ini, si pembunuh sedang memegang panah yang kuat di tangannya. Jelas sekali, panah-panah yang menembak bintang tadi ditembakkan olehnya. Itu iblis pembunuh, dia membunuh Madi, dan sekarang dia di sini untuk membunuh kita lagi. Lari, teriak Wang Jingyu. Semua orang ketakutan dan lari ke segala arah. Wang Jingyu meraih pacarnya Qiu Qiu, membuka pintu di sebelahnya, dan berlari masuk. Ye Chong tidak ragu sama sekali. Dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan lawannya sekarang. Bagaimanapun, Ye Chong tidak memiliki budidaya sama sekali sekarang, belum lagi lawannya masih memiliki panah-panah di tangannya. Jadi, dia meraih Murong Yan, mendorong pintu di sisi lain, dan berlari masuk. Di belakang pintu ada sebuah koridor. Di kedua sisi koridor terdapat banyak kamar tamu. Ada sedikit lampu di ujung koridor, mengarah langsung ke dek. Jalan lurus seperti ini tidak cocok untuk melarikan diri. Ye Chong menarik Murong Yan dan tidak lari jauh. Ketika dia melihat pintu kamar terbuka, mereka berdua masuk ke kamar dan menutup pintu dengan lembut. Keduanya bersembunyi diam-diam di dalam, tidak berani bersuara atau menyalakan lampu. Setelah beberapa detik tenang, Ye Chong menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan suara di luar. Namun, tidak ada suara sama sekali di luar, sangat sunyi. Ini menunjukkan bahwa si pembunuh tidak mengikuti. Ye Chong menghela nafas lega. Segera setelah itu, Ye Chong merasakan Murong Yan tiba-tiba memeluknya, dan tubuh elastisnya menempel erat ke tubuhnya. Namun, tubuh pihak lain tampak sedikit gemetar karena ketakutan. Ketika Ye Chong hendak mengatakan sesuatu yang menghibur, dia tiba-tiba mencium aroma Murong Yan, dan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah bingung selama beberapa detik, Ye Chong akhirnya sadar dan mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, Qiang Wei, Qiang Wei. Oh, saudara Ye Chong, kamu membuatku takut setengah mati. Aku tahu kamu mencintaiku. Dalam krisis saat ini, kamu tidak memilih untuk menyelamatkan Murong Yan, tetapi memilih untuk menyelamatkanku. Kamu pasti sangat mencintaiku, bukan? Kata Qiang Wei menawan. Saat ini, Ye Chong diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Oh, aku tahu pria sepertimu pasti akan menyukai wanita sepertiku, kan? Kata Qiang Wei penuh semangat orang. Yang diselamatkan Ye Chong bukanlah Murong Yan, tapi Qiang Wei. Bagaimana dengan Murong Yan? Apakah kamu masih bersama si pembunuh? Akankah sesuatu terjadi padanya? Ye Chong bahkan tidak berani memikirkannya. Sementara Qiang Wei sedang mengobrol, Ye Chong mendorong Qiang Wei menjauh dan berkata, kamu bersembunyi di sini sementara aku pergi menyelamatkan orang. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Qiang Wei, dia membuka pintu sedikit dan melihat keluar. Tidak ada seorang pun, jadi dia menghindar. Ye Chong menutup pintu, dan dengan beberapa langkah cepat, dia diam-diam mencapai pintu tempat dia baru saja melarikan diri. Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka sedikit dan melihat ke arah kasino di luar. Kasino sudah kosong saat ini, dan Ye Chong keluar. Dia pertama kali melihat ke tanah dan tidak menemukan mayat Murong Yan, dan dia menghela nafas lega. Bintang di pojok sudah mati. Ye Chong baru saja sedikit santai ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, Ye Chong. Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat bahwa Murong Yan bersembunyi di bawah meja permainan. Murong Yan, kamu baik-baik saja? Ye Chong berlari dengan cepat. Murong Yan mendengus lebih dulu dan berkata, oke, kamu orang yang tidak berperasaan. Kamu benar-benar meninggalkanku dan melarikan diri dengan wanita lain ketika kamu dalam bahaya. Tidak, 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 tidak. Saya pikir saya adalah apakah kamu yang menyeret aku? Ye Chong menjelaskan dengan cepat. Murong Yan berkata dengan marah, apakah aku percaya padamu? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis dan tidak bisa membantah. Dia berpikir dalam hati, gadis ini benar-benar binatang yang aneh. Dia masih cemburu pada saat yang berbahaya seperti itu. Ye Chong menyentuh hidungnya, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Pada titik ini,
Murongyan juga sangat aneh. Aku juga agak aneh. Ketika aku melihatmu aku menarik Qiang Wei dan lari. Aku juga ingin lari bersamamu, tapi kakiku tidak menurutiku dan tubuhku gemetar. Aku tidak bisa lari lagi dan hanya membeku di tempat, dan si pembunuh mengacungkan panah. Otomatis padaku, berjalan selangkah demi selangkah. Kupikir aku sudah mati kali ini dan sudah memejamkan mata, tapi aku tidak tahu mengapa. Dia tidak membunuhku, tetapi mengejar Wang Jingyu dan Qiu Qiu. Kata Ye Chong dengan bodohnya, pembunuhnya adalah membiarkanmu pergi seperti ini. Mungkinkah si pembunuh melihat betapa cantiknya kamu dan tidak tega membunuhmu, Murong? Yan kemudian tersenyum bangga. Bahkan para pembunuh itu memiliki penglihatan yang lebih baik darimu. Ye Chong menggaruk kepalanya karena malu. Lalu, Murong Yan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelum Ye Chong bisa menjawab, pintu di sebelahnya ditendang hingga terbuka dengan keras. Bolanya habis, rambutnya acak-acakan, berantakan, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ye Chong tidak menyangka bahwa Qiu Qiu benar-benar melarikan diri, dan dia akan pergi untuk membantu Qiu Qiu. Tanpa diduga, setelah Qiu Qiu melihat Ye Chong, dia menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Kamu, jangan datang, kata Qiu Qiu sambil mundur. Ye Chong bertanya dengan kebingungan di wajahnya, Qiu Qiu, ada apa denganmu? Kamu pembunuh, kamu membunuh semua orang, dan kamu masih berpura-pura berada di sini. Qiu Qiu menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata. Ye Chong tampak bingung. Kenapa aku membunuhnya? Apa yang kamu bicarakan? Qiu Qiu, apakah kamu takut setengah mati? Kamu masih berpura-pura. Murong Yan, menjauhlah darinya. Klik, dia adalah pembunuhnya, teriak Qiu Qiu. Mendengar ini, Ye Chong Neng benar-benar tertipu mengapa Qiu Qiu mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Belakangan, Qiu Qiu menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Ternyata Qiu Qiu dan Wang Jingyu juga bersembunyi di sebuah rumah setelah mereka kabur. Namun dia segera ditemukan oleh si pembunuh. Lalu, Wang Jingyu dan Ye Chong bertarung bersama. Kedua pria itu berjuang bersama, dan Wang Jingyu melepaskan tudung pembunuhnya. Dan Qiu Qiu menemukan bahwa orang yang berkerudung itu sebenarnya adalah Ye Chong. Qiu Qiu sangat ketakutan sehingga saat Wang Jingyu dan Ye Chong bertarung, Qiu Qiu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia berlari keluar pintu, dia hanya mendengar teriakan Wang Jingyu. Jelas sekali bahwa Wang Jingyu telah dibunuh oleh Ye Chong. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kaulah yang membunuhnya. Kamu tidak harus mati. Qiu Qiu hampir menjadi gila sambil berteriak histeris. Qiu Qiu selalu bersikeras bahwa Ye Chong adalah pembunuhnya. Tapi Murong Yan menemukan kelemahan logisnya. Qiu Qiu, apakah kamu salah melihatnya? Jangan lupa, ketika si pembunuh muncul dari pintu, Ye Chong ada bersama kita. Dia dan si pembunuh adalah dua orang. Jadi bagaimana Ye Chong bisa menjadi pembunuhnya? Kata Murong Yan. Qiu Qiu menjadi sedikit tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Yan. Namun, saat dia memikirkannya, otaknya menjadi semakin bingung. Dia menjambak rambutnya sendiri dan menariknya ke bawah dengan keras, menjadi gila. Di sini, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Qiu Qiu berseru. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dan sebuah anak panah menembus dadanya. Ternyata si pembunuh sudah berurusan dengan Wang Jingyu, dan kali ini dia menembak mati Qiu Qiu dengan anak panah. Mata Qiu Qiu ngeri, dan dia jatuh ke tanah dengan enggan dan mati. Ye Chong tidak punya waktu untuk memikirkannya, meraih Murong Yan dan berlari menuju pintu tempat dia melarikan diri tadi. Pembunuh ini sangat menakutkan. Dia membunuh 4 orang dalam sekejap, dan sekarang hanya tersisa Qiang Wei, Ye Chong dan Murong Yan. Setelah Ye Chong dan Murong Yan masuk, mereka langsung mengunci pintu. Sebelum dia mengambil 2 langkah, dia mendengar suara pintu dibanting di belakangnya. Keduanya mengabaikannya dan berlari ke depan. Ye Chong pertama kali tiba di ruangan tempat dia dan Qiang Wei bersembunyi, membuka pintu, dan berteriak, "Qiang Wei, ayo pergi." Namun,
Ye Chong membuka pintu dan melihat bahwa Qiang Wei sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Mu Rongyan berkata, mungkin dia melarikan diri sendiri. Ye Chong tidak begitu peduli sekarang. Dia meraih Mu Rongyan dan kembali ke geladak di sepanjang tangga. Pada saat ini, langit menjadi semakin suram, dan kabut tebal terbentuk di sekelilingnya, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi dalam jarak 5 meter. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Rongyan bertanya, kita terjebak di sini. Ye Chong berpikir sejenak dan meminta Mu Rongyan bersembunyi di tumpukan puing. Kamu bersembunyi di sini, aku akan mencari Qiang Wei, kata Ye Chong. Saat ini, Qiang Wei sedang bersembunyi di ruang kendali. Bagian atas ruang kendali terbuat dari kaca transparan, dan Qiang Wei berjongkok di bawahnya, meringkuk di sudut. Selain itu, ruang kendali terletak relatif tinggi, sehingga Anda tidak dapat melihat Qiang Wei dari luar. Ye Chong, sebaliknya, pergi mencari ke arah lain. Qiang Wei bersembunyi di sana dengan gemetar, mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, dia merasa sangat takut. Sekarang dia sangat menyesalinya, bukankah lebih baik tetap bersekolah? Mengapa Anda harus keluar dan bermain saat ini? Dan ada Madi sialan yang ngotot ingin menjelajahi suatu kawasan laut yang gelap. Jika dia pergi ke kawasan laut lain, apakah dia masih akan bersenang-senang sekarang? Madi sialan ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya ketika aku kembali, Qiang Wei berpikir dalam hati. Namun, Qiang Wei kemudian menyadari bahwa Madi telah meninggal. Memikirkan hal ini, Qiang Wei merasa sedih. Saat dia merasa takut dan sedih, dia tiba-tiba menyadari sesuatu berkilauan di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah anting mutiara milik saya sendiri. Hal yang paling mahal tentang Qiang Wei adalah sepasang anting mutiara ini, karena mutiaranya asli, dibuat khusus dan dibuat secara pribadi. Qiang Wei menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Sekarang setelah dia tersesat dan menemukannya, Qiang Wei tiba-tiba menjadi bersemangat dan melupakan situasinya. Saya melihatnya langsung berdiri, berlari ke anting-anting mutiara, mencoba mengambilnya. Akibatnya, Qiang Wei secara tidak sengaja menendang anting tersebut, dan malah menendang anting tersebut ke celah di bawah konsol. Qiang Wei berbaring dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan anting-anting itu. Tapi ketika dia baru saja berbaring dan melihat celah di bawah konsol, dia langsung tercengang. Di celah itu, ada puluhan anting yang modelnya sama persis dengan yang dia kenakan. Anda tahu, dia secara khusus menyesuaikan anting-anting ini, hanya ada satu set gaya ini di dunia. Bagaimana bisa ada begitu banyak anting yang identik? Qiang Wei benar-benar ketakutan dan bahkan tidak berani meraih dan melepas anting-antingnya. Saat ini, Qiang Wei tidak menyadari ada sosok hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam itu tak lain adalah si pembunuh. Pembunuhnya diam-diam berjalan ke arah Qiang Wei, dan kemudian mengarahkan panahnya ke Qiang Wei. Saat dia menembakkan panah otomatis, seluruh kapal tiba-tiba bergetar. Panah-panah yang ditembakkan dibelokkan dan menghantam tanah di sebelah Qiang Wei. Ketika Qiang Wei melihat panah-panah, dia langsung berteriak, "Ah!" Ketika orang menghadapi kematian, mereka seringkali meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Segera setelah itu, Qiang Wei melompat, mendorong si pembunuh menjauh, lalu melarikan diri melalui pintu, berlari menuju sisi kiri geladak. Pembunuhnya mengikuti dari dekat, keduanya berlari satu di belakang yang lain sekitar 10 meter sebelum si pembunuh menyusul Qiang Wei. Kedua orang itu kebetulan lari ke tempat persembunyian Mu Rongyan. Mu Rongyan memandang si pembunuh dan menangkap Qiang Wei, bertanya-tanya apakah dia ingin keluar dan membantu. Namun, seluruh kekuatannya akan sia-sia jika dia keluar. Mu Rongyan cemas, tapi tidak punya pilihan. Qiang Wei ditangkap oleh si pembunuh dan tidak menyerah. Sambil meronta dan memutar, dia tiba-tiba meraih tudung si pembunuh dan melepasnya. Wajah yang familiar tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Ye Chong. Tidak hanya Qiang Wei, tapi juga Mu Rongyan, yang bersembunyi di balik tumpukan puing, menjerit. Mu Rongyan telah memikirkan skenario yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah Ye Chong. Tapi Mu Rongyan tidak mengerti, jika pembunuhnya adalah Ye Chong,
mengapa pembunuh dan Ye Chong muncul bersamaan pada saat itu. Jelas itu harusnya dua orang, tapi melihat itu berarti percaya. Sekarang Ye Chong membunuh seseorang di depannya, Mu Rongyan tidak bisa membela Ye Chong bahkan jika dia menginginkannya. Tepat ketika Mu Rongyan sedang berpikir liar, Qiang Wei memohon, "Saudara Ye Chong, jangan bunuh saya akan menyetujui syarat apapun yang Anda inginkan. Apa yang Anda ingin saya lakukan, saya akan setuju dengan Anda." Melihat itu Ye Chong tidak. Setelah berbicara, Qiang Wei terus memohon, "Saudaraku, aku salah, aku tidak akan cemburu lagi pada pacarmu. Aku tidak berani melakukannya lagi, aku tidak akan pernah merayumu lagi, mohon maafkan aku." Ye Chong masih tidak berbicara. "Aku tahu, pasti Mu Rongyan yang memintamu untuk membunuhku. Hanya karena aku merayumu, aku tidak berani melakukannya lagi. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna, Aku bukan apa-apa." Qiang Wei mengoceh omong kosong. Dun memohon belas kasihan. Dia benar-benar berpikir Ye Chong ingin membunuhnya karena dia ingin bersaing dengan Mu Rongyan demi Ye Chong. Ketika Mu Rongyan mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus senang atau takut. Sepertinya Ye Chong tidak memperlakukanku dengan baik. Apakah dia hanya berpura-pura? Faktanya, cintanya padaku telah mencapai tingkat yang menyimpang di dalam hatinya. Mu Rongyan berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia masih sedikit bahagia di hatinya, tetapi Mu Rongyan segera menyela pikirannya yang acak-acakan. Dia mengenal Ye Chong, dan Ye Chong tidak akan membunuh siapapun karena alasan ini. Dengan kata lain, dia pikir dia mengenal Ye Chong. Bagaimanapun, Ye Chong kini telah menjadi pembunuh yang tidak pernah dia duga. Saat ini, Ye Chong sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengan satu panah, Qiang Wei meninggal. Dari tim asli beranggotakan 7 orang, kini hanya tersisa Mu Rongyan dan Ye Chong. Semua orang telah dibunuh oleh Ye Chong. Bahkan sekarang, Mu Rongyan masih tidak percaya Ye Chong melakukan semua ini. Setelah Ye Chong membunuh Qiang Wei, dia mulai mencari kemana-mana. Jelas dia sedang mencari Mu Rongyan. Mu Rongyan sangat terkejut. Jelas Ye Chong yang menyembunyikannya di sini. Mungkinkah dia melupakannya, atau amnesia? Tidak peduli apa, melihat Ye Chong, dia benar-benar ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, Mu Rongyan sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernapas. Dia memperhatikan Ye Chong dengan matanya sendiri, menuju ke arah lain dari geladak. Setelah menunggu lama, tidak ada suara sama sekali. Mu Rongyan tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus melakukannya sekarang. Jika kamu terus bersembunyi di sini, kamu pasti akan ditemukan. Satu-satunya solusi saat ini adalah segera melarikan diri dari kapal pesiar yang menakutkan ini. Tidak ada perahu di sekitar, jadi saya hanya bisa berenang di lautan luas. Tapi biarpun dia tenggelam di laut, itu lebih baik daripada dibunuh oleh Ye Chong seperti ini. Setidaknya dia masih punya secercah harapan dan bisa memperjuangkannya. Memikirkan hal ini, Mu Rongyan menjulurkan kepalanya dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Bertarung, Mu Rongyan berlari menuju tangga tali dengan kecepatan penuh. Melihat dia sedang mendekati tangga tali, sebuah suara tiba-tiba menghentikannya. "Mu Rongyan, apa yang kamu lakukan?" Mu Rongyan tahu dari suaranya bahwa Ye Chong lah yang memanggilnya dari belakang. Suara yang tadinya membuatnya merasa nyaman kini membuat Mu Rongyan terjatuh ke dalam gua es. Mu Rongyan menoleh ke belakang dan melihat bahwa Ye Chong tidak mengenakan pakaian seperti karung saat ini. Wajah Mu Rongyan berubah dan dia berteriak, "Kamu, jangan datang ke sini." Ye Chong bingung. "Ada apa, Mu Rongyan? Ada apa denganmu?" "Ye Chong, aku sangat percaya padamu, aku tidak melakukannya. Berharap kamu menjadi pembunuh, kamu membunuh mereka semua. Apakah kamu akan membunuhku sekarang?" tanya Mu Rongyan. Ye Chong tampak bingung. "Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku membunuh seseorang? Kamu masih tidak mengakuinya? Itu kamu? Aku bisa melihatnya dengan jelas." Mu Rongyan berkata, "Kamu pikir kamu melepas mantelmu? Tidak bisakah aku mengenalimu? Kamu pembunuh." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Mu Rongyan, apakah kita memiliki kesalahpahaman?
Kesalahpahaman, aku terlalu percaya padamu. Jangan datang, kata Yan, hendak melompat turun. Ye Chong dengan cepat berhenti dan berkata, dengarkan aku. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, jangan melompat ke bawah dan melakukan sesuatu yang bodoh. Murong Yan mendengus. Jika aku percaya padamu lagi, aku akan benar-benar bodoh. Murong Yan tiba-tiba melompat turun. Bersambung.